Nama orang itu adalah John Rawls. Nanti Anda Google, Anda baca buku ini. Ini buku udah ada versi bahasa Indonesia, tapi jangan baca buku versi bahasa Indonesia tanpa didampingi versi Inggrisnya tuh. Karena banyak grammar yang terbalik-balik dalam terjemahan. Oke. Buku itu terbit tahun 71. Di dalam buku ini, saya terangkan tadi di awal, John Rawls berupaya untuk menetapkan secara akademis, bukan menetapkan seperti presiden menetapkan ya. Menetapkan artinya memproposalkan ide yang akan mengatur prinsip-prinsip keadilan. Secara umum, kalau saya kasih kuliah 15 tahun lalu, saya sebutkan saja prinsip pertama adalah liberties, kebebasan. Nanti saya uraiin ya. Pokoknya kita ingat dulu jalan pikirannya. Saya juga mesti ingat karena udah lama saya terangin itu. Saya cari-cari bukunya kemarin nggak ketemu-ketemu tuh. Tapi saya kira jarang saya salah dalam mengingat. Prinsip pertama namanya prinsip kebebasan. Artinya semua orang yang hendak mencari dalil keadilan, siapapun dia, di dalam dirinya ada penghormatan terhadap hak orang lain untuk mencari dalil yang sama. Itu gampangnya. Jadi dia punya prinsip kebebasan. Atau begini. Kenapa kita perlu dalil keadilan? Karena kita hidup bersama. Sehingga harus ada prinsip tentang keadilan. Kalau kita nggak hidup bersama, nggak ada prinsip. Setiap orang kejar prinsip sendiri kan. Yang sering disebut ius societas, ubi societas, ibi ius. Betul ya? Setiap ada komunitas, masyarakat, diperlukan pengaturan hukum. Dalam soal ini pengaturan keadilan. Jadi ide dasarnya, karena kita hidup bersama, diperlukan prinsip yang bisa di-share dan diusulkan setiap orang supaya jadi pengetahuan bersama. Jadi setiap kita, saya ingin ada kebaikan, ada kegunaan hidup saya, maka saya perlu semacam jaminan bahwa yang saya share itu akan dihargai oleh orang lain karena ada kehidupan bersama. Saya minta orang respect pada prinsip saya bahwa adil artinya saya boleh mengejar sesuka-suka saya, menguras sumber daya. Tolong respect itu. Ada orang di samping saya bilang, prinsip saya adalah halangi penggalian batu bara dan nikel yang melampaui daya dukung alam. Saya hormati prinsip itu. Ada orang yang merasa bahwa semua hal yang dua orang tadi bicarakan gak ada gunanya kalau Anda gak berdoa tiap hari itu. Oke, saya terima itu. Jadi ada versi-versi kebaikan pada setiap otak warga negara. Kalau terjadi persaingan itu dan tidak ada prinsip pengatur utama, chaos yang terjadi. Karena itu John Rawls mengajukan prinsip pengatur yang di dalam pengertian Aristotelian disebut sebagai regulative ideal. Apa yang mengatur itu? Apa yang bisa mengatur itu? Tadi dimulai dengan dasar hidup manusia. Kalau semua